Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar di praktikum ke-8 ya, yaitu mengenai bekerja dengan teks yang menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, modulnya udah Ibu share di grup ya. Nah, jadi hari ini Ibu akan memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan teks dan bagaimana kita meletakkan teks pada sebuah objek ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, di modulnya itu sudah bisa kalian lihat ya. Nah, di sini kita akan membuat teks paragraf. Jadi kita akan membuat teks paragraf ini, jadi kita harus aktifkan dulu ya text tool. Nah, text toolnya ini ya. Ini untuk membuat teks. Nah, bisa kalian klik kiri. Nah, kita akan membuat teks paragraf. Nah, paragraf ini kalian tahu ya, misalnya kayak sebuah alinea gitu kan. Jadi itu paragraf. Nah, cara membuat teks paragrafnya, kalian klik kiri, kemudian ditahan ya. Nah, disesuaikan ukurannya. Misalnya seperti ini. Klik kiri, tahan, kemudian dilepaskan ya, maka akan membentuk sebuah kotak di mana kotak ini untuk mengisi di dalamnya adalah teks. Nah, ini saya teks aja. Nah, kalau untuk memperbesar ukuran bisa kalian lihat di sini. Untuk jenis hurufnya bisa kalian klik di sini ya. Kemudian untuk menebalkan, memiringkan, kemudian untuk memberikan garis bawah. Kemudian di sini juga pengaturan untuk pengaturan rata kiri, tengah, kanan, kemudian full justify dan cross justify. Oke, jadi sebelumnya kalian harus seblok dulu ya ketika ingin mengubah teksnya beri ukuran ya, dari ketebalan dan lain sebagainya. Ini sama seperti yang biasanya kalian lakukan pada aplikasi MS Office. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi teks paragraf itu caranya diklik kiri, ditahan sehingga kalian membuat kotak gitu ya. Nah, sehingga kalian tinggal isi aja di dalam kotak tersebut. Nah, itu membuat teks paragraf. Oke, jadi tutorialnya membuat teks paragraf. Kemudian tutorial berikutnya adalah kita akan menambahkan teks pada objek. Nah, bisa kalian lihat di slide keempat ya, pada modul praktiknya. Menambah teks pada objek, jadi kita harus buat objek terlebih dahulu ya. Kemudian kita pilih objeknya ya. Lalu kita sisipkan teksnya ya. Nah, oke, sekarang kita akan membuat objek. Misalnya di sini banyak sekali objek ya. Kalau sesuai di modulnya, nah kita pakai yang keyless shape. Kalau kita pilih di bagian atas ini macam-macam ya bentuk keyless shape ya. Nah, misalnya kita pilih aja salah satunya. Untuk pick tool ini fungsinya untuk memindah atau manipulasi dari bentuk. Oke, kemudian kita akan mensisipkan teksnya. Nah, mensisip teks itu di klik teks toolnya, kemudian kita arahkan kursornya di bagian sudut ya. Nah, misalnya ini ya. Nah, kita bisa lihat ada tulisan AB. Berarti ini langsung kita klik kiri sekali aja. Nah, langsung kita buat misalnya IKIP PGRI Pontianak. Oke.
Besar. Misalnya IKIP PGRI Pontianak gitu ya. Nah, ini untuk menambahkan teks pada sebuah objek. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Nah, caranya kalian pilih saja bentuk save ya. Bebas mau gambar apa ya. Nah, kemudian baru arahkan ke kursornya ini sampai muncul huruf AB tadi ya. Oke, seperti itu ya. Lanjut lagi kita ke tutorial berikutnya. Tutorial berikutnya adalah, nah tadi kita kan membuat objek callout di mana isinya ada teks ya. Nah ini kalau kita ingin pisahkan teksnya, ya IKIP PGRI Pontianak ini kita mau pisahkan teksnya dengan callout-nya. Nah caranya, ya, pastikan ini sudah aktif ya. Kemudian kita pilih arrange, kemudian pilih arrange ya, menu arrange-nya, pilih break a paragraph text inside. Kemudian kita klik baru kita pindahkan. Nah, jadi cara memisahkan bagian suatu objek yang mana isinya ada teks ya, kita pisahkan. Caranya di menu rank, jadi ya, pilih break part kalau salah tadi itu. Oke, itu tutorialnya yang memisahkan suatu teks dari sebuah objek. Lanjut ke tutorial berikutnya adalah meletakkan teks pada part. Nah, jadi meletakkan teks pada part. Nah, part itu kayak seperti garis ya. Oke, lebih jelasnya Ibu jelaskan tutorialnya. Misalnya sebuah lingkaran. Kemudian lingkaran ini akan kita sisipkan teks di bagian sisinya. Nih ya. Nah, caranya ya kita klik aja teks ya. Caranya ketikkan teks pada sepanjang partnya. Pilih pick tool, lalu pilih tag fit to part. Pilih pick toolnya, sudah aktif pick toolnya ya. Pilih teks fit tag to part. Nah, baru kita ketikkan misalnya IKIP PGRI Pontianak. Nah, itu caranya. Nah, ini sebenarnya kita bisa mau bikin ke dalam juga bisa ya seperti ini. Nah, tinggal ditarik aja ya menggunakan pick tool. Oke. Baik, Ibu ulangi lagi ya. Menyisipkan teks pada part. Nah, caranya kita pilih dulu objeknya misalnya kayak lingkaran. Kemudian kita pilih teks ya. Kemudian pilih fit text to part. Nah, baru kita ketikkan IKIP PGRI Pontianak. Seperti itu ya, menyisipkan teks pada part. Nah,
Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya ya. Di sini melipat teks di sekitar objek. Nah, misalnya Ibu buat suatu paragraf ya. Sembarang aja ya. Kemudian kita perbesar aja untuk mengisi ruangan yang kosong. Oke. Kemudian kita sisipkan gambar. Misalnya gambar star ya. Kita kasih warna, misalnya warna ungu. Nah, kemudian pastikan gambar bintangnya ini aktif ya. Nah, kita perhatikan, lihat di sebelah kanan ini ada objek properties. Nah, kalau misalnya tidak muncul objek properties ya, pastikan kalian klik di bagian Windows-nya. Bagian Windows itu pastikan ada propertiesnya itu tercentang ya. Nah, kalau sini kan nggak ada nih. Pastikan propertiesnya tercentang di sini ya, di bagian Docker objek. Nah, kemudian kita klik bintangnya, terus di sini ada pengaturan objek properties, pilih yang general ya. Nah, di sini kita bisa mengatur objeknya ini ya. Apakah kontur, artinya control flow slab, nah, artinya gambarnya itu sebelah kiri ya konturnya, kemudian flow right sebelah kanan, nah slider dan lainnya, atau square, misalnya square gitu ya. Terus kita letakkan bintangnya, ataupun pengaturan yang lain ya untuk wrap paragraph teksnya, misalnya kontur. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk pengatur cara melipat teks di sekitar objek. Kemudian kita ke tutorial berikutnya ya. Desain objek beserta teks. Bisa kalian lihat di slide ke-13. Desain objek beserta teks. Nah, di sini kita akan menggunakan dua buah objek persegi ya. Ada gambar dua objek persegi ini, ada dua, yaitu satunya berwarna hitam dan satunya warna abu-abu. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan ya. Ctrl A, kemudian delete untuk menghapus secara cepat. Kemudian kita buat objek kotak ya, menggunakan rectangle tool. Satunya kalau yang perbesar layar, kita klik zoom aja. Oke. Nah, kemudian kita kasih warna hitam ya. Oh iya iya, sila Bu duduk. Lagi ngajar now. Selanjutnya dikasih warna abu-abu ya teksnya. Nah, kotaknya. Nah,
Kalau sudah, ya sudah sesuai, baru kita latihan buatlah 4 lingkaran dengan susunan besar kecilnya dan posisinya bisa kalian lihat di slide ke-15. Jadi ada 4 lingkaran. Empat lingkaran ya menggunakan elips. Sudah buat di rumah. 4 buah lingkaran. Nah, oke, kalau sudah sesuai ukurannya, ya. Kemudian gambar ini kita blok aja ya. Kemudian kita pindahkan di bagian bawah dari kotak yang warna abu. Nah, caranya supaya mudah kalian blok aja ya. Nah, dengan cara di drag tadi ya. Kemudian diseleksi terlebih dahulu semuanya, kemudian baru kalian pindahkan. Jadi tidak memindahkannya satu-satu. Kalau terlalu kebesaran bisa kalian perkecil lagi. Nah, oke. Nah, ini kondisinya masih terseleksi ya. Nah, misalnya kalau hilang seleksinya, kalian bisa seleksi keempat lingkaran ini dengan menekan Shift di keyboardnya. Diklik satu-satu lingkarannya. Nah, ini yang diseleksi adalah lingkarannya. Dan kita seleksi sekali lagi di bagian kotaknya. Jadi ada 4 yang terseleksi ya. Lingkarannya ada 4. Kemudian satunya lagi adalah kotaknya. Nah, di sini kita akan setelah menseleksi ini kita akan mengklik yang bagian atas ini ada tulisan trim. Di sini ada well, trim, ada intersect ya. Nah, trim ini kalau kita klik, nah jadi dia akan memberikan warna putih di bagian putih lingkarannya. Nah, jadi dia akan menggabungkan ya, antara kotak dan lingkarannya ini ketika kita menekan intersect, maka dia akan lingkarannya ini akan berubah menjadi putih. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan antara lingkaran satu yang kecil dengan lingkaran besar. Caranya Ctrl Shift dulu ya, sambil ditekan. Kemudian ketika kita ingin merubah misalnya objek ini ya, misalnya lingkaran kecil dan lingkaran besar ini menjadi satu ya, kayak sebuah irisan gitu ya. Nah, kita bisa menekan well gitu ya. Nah, well. Nah, maka well itu fungsinya adalah menggabungkan beberapa objek sehingga yang tadinya di sisinya ini ada garisnya itu dia akan hilang. Nah, seperti itu well. Nah, oke. Oke, ini sudah dibuat ya. Selanjutnya kita akan membuat untuk penempatan teksnya. Nah, kita membuat sebuah garis ya. Bisa kalian lihat contohnya di slide 18 itu menggunakan Bezier tool. Bezier tool kalian tahu kemarin ya sudah menggunakan Bezier tool itu fungsinya adalah untuk membuat garis. Nah, jadi di sini khusus untuk pembuatan garis. Nah, Bezier ini bisa kalian lihat. Nah, jadi Bezier ini cara penggunaannya diklik satu-satu ya. Jadi dia akan terhubung satu-satu. Misalnya di sini, kemudian di sini, kemudian di sini kita klik-klik ya. Kalau mau diunduh berarti Ctrl Z aja.
Oke, jadi kira-kira seperti inilah ya. Kalau tidak lurus, berarti kalian bisa buat ulang dengan cara Ctrl Z aja. Nah, di sini kita akan membuat sebuah apa namanya, tempat penempatan teks ya. Nah, jika ini sudah kita buat, sekarang kita akan memodifikasi ya, memodifikasi garisnya ya. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya di slide 19. Nah, kita modifikasi teks garisnya ya. Kemarin juga sudah kita pelajari bagaimana cara modifikasi garis, yaitu di save ya. Nah, bagian save tool ini untuk memodifikasi garis. Nah, misalnya kayak di halaman slide 19 itu bisa kalian lihat. Nah, jadi agak kayak melengkung gitu ya garisnya. Ya, gimana supaya dia tuh enggak lurus tapi agak melengkung gitu ya. Nah, kalian bisa pakai save tool. Oke, misalnya di sini saya agak melengkungnya agak ke dalam. Nanti saya aktifkan dulu ya save tool-nya, kemudian saya klik kanan. Nah, klik kanan, pilih to curve. Kemudian di sini ada seperti garis garis ya, garis panah. Di mana garis panah ini kita bisa tarik ya. Nah, kalau tarik ke dalam dia seperti ini. Kemudian di sininya juga akan kita modifikasi ya. Klik kanan, pilih to curve. Nah, di sini juga agak kita buat agak melengkung sedikit. Kemudian di bagian sisi sini juga kita klik kanan to curve. Nah, caranya klik 2 kali ya. Ulangi lagi. Klik kanan to curve di bagian sininya, kemudian klik 2 kali. Nah, kayak kalian buat objek daun kemarin ya. Nah, jadi ketika di bagian sudutnya ini, setelah kita klik kanan to curve, kita double klik, maka dia akan melengkung itu ya, bagian sudutnya. Nah, jadi otomatis ya. Oke. Lanjut, yang sebelah sini juga kita klik kanan, to curve aja ya. Atau klik kanan double klik juga boleh. Sini kita curve juga. Ya. Jadi seperti ini aja ya. Nah, kemudian kalau kita sudah modifikasi garisnya ya, kemudian kita tambahkan teks di dalamnya dengan cara pilih text tool, kemudian kita arahkan kursornya sampai muncul AB ya, tulisan AB. Nah, ini adalah untuk memasukkan teks di dalam suatu gambar. Nah, klik kiri saja. Nah, baru kita ketikkan ya. Nah, di sini kalau mau rata kiri, di setting aja rata kiri. Ini sembarang aja ya Ibu ngetiknya ya. Nah, kalian nanti sesuaikan aja di latihannya. Kemudiannya. Nah, nanti di tugas praktikumnya itu kalian masukkan aja teksnya, ini adalah nama kalian, kemudian tanggal lahir kalian ya, tempat tanggal lahirnya di mana, kemudian hobinya apa. Nah, ini untuk tugas laporan di praktikumnya ya. Nanti jadi setiap isinya itu beda-beda. Jadi Ibu bisa
melakukan penilaian sesuai dengan nama kalian masing-masing. Nah, jadi di sini diisi dengan biodata kalian, gitu ya, nanti di tugas laporan praktiknya. Nah, lanjut lagi ya. Nah, kita akan latihan membuat objek. Nah, jadi kita akan buat objek beserta teksnya tadi ya. Nah, jadi kita akan membuat dua buah bola ya dengan ukuran bola yang berbeda dan warna yang berbeda. Nah, dan dihilangkan outline-nya seperti gambar di bawah ini. Bisa kalian lihat di slide 24. Nah, jadi kita buat dulu ya dua buah lingkaran. Dua buah lingkaran bisa menggunakan elips ya, supaya lingkarannya ini presisinya bagus ya. Kalian bisa tekan CTRL di keyboard sambil ditekan, kemudian baru kalian drag. Maka presisinya itu bagus. Nah, jadi lingkarannya itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu lonjong gitu ya. Jadi benar-benar presisinya bagus. Baik, nah kemudian kasih warna hijau ya. Kemudian kita buat satu lagi nih lingkaran. Nah, lingkaran. Kasih warna kuning. Nah, jadi ada dua lingkaran, satu warna hijau dan satunya warna kuning. Yang warna hijau ini kita klik dulu yang warna hijau, terus kita hilangkan garisnya. Menghilangkan garis itu kalian lihat di atas ya, di bagian outline width. Nah, di sini ada untuk pengaturan. Pilih yang non. Nah, jadi itu untuk menghilangkan garis tepi atau outline. Kemudian yang lingkaran kuning juga sama ya. Pilih non ya. Nah, maka garisnya juga akan hilang. Oke, jadi ini sudah kita buat ya dua buah lingkaran. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan Interactive Blend Tool. Nah, nanti hasilnya bisa kalian lihat di halaman 25, Interactive Blend Tool. Oke, lebih jelasnya kita langsung aja ya. Di sini ya letak untuk toolsnya. Nah, kalau belum ketemu bisa kalian klik kiri ditahan maka dia akan muncul. Nah, di sini kita pilih blend. Baik. Nah, ini sudah aktif blendnya. Kemudian cara penggunaannya kalian klik di bagian kuningnya ini ya. Klik kiri ditahan ya, tarik ke atas sedikit ya sampai muncul seperti ini. Nah, kemudian baru dilepas. Nah, jadi itu fungsi memblend gitu ya. Nah, bisa kalian lihat hasilnya. Baik. Kemudian kita akan membuat lingkaran kecil di bagian atasnya, kemudian efeknya ada transparannya. Nah, kita buat dulu lingkarannya. Kita kasih warna putih. Jangan lupa outline garis tepinya itu kita hilangkan saja. Nah, ini seolah-olah ini bolanya ada pantulan cahaya yang warnanya putih gitu ya. Nah, dan kita akan beri efek transparan. Nah, caranya di sini ya. Nah, tempat yang kita buat tadi yang ada blend, ada contour. Nah, kita pilih yang transparansi. Baik. Kalau sudah, nah baru kita buat. Nah, caranya diklik bagian putihnya, kemudian baru tarik ke atas. Nah, ini juga bisa ditarik ke bawah. Jadi semakin ke bawah, dia juga akan semakin transparan gitu ya. Nah, dikira-kirakan saja. Oke, ini
membuat objek lingkaran. Nah, ini kan ada 3 lingkaran tadi ya. Jadi kita harus gabungkan dulu ya. Dengan cara kita blok, diseleksi semuanya, kemudian pilih grup. Nah, jadi ketika kita geser, dia tidak akan pindah-pindah. Ketiga objeknya. Nah, ini tutorial membuat bola ya. Di mana bola ini nanti boleh kita sisipkan di bagian atas. Ini saya perkecil, copy aja. Paste ya. Kita tambahkan di bagian atasnya. Baik. Nah, nanti untuk tugas praktikumnya kalian buat seperti ini ya, di mana nanti isi dari teksnya itu adalah identitas kalian, nama, kemudian tanggal lahir atau apa ya, kemudian ceritakan hobinya dan segala macam. Nah, untuk membedakan pekerjaan teman kamu dan teman yang lainnya. Nah, di sini jangan lupa untuk membuat objek bola, kemudian di sini ada 4 lingkaran, nanti kalian bisa samakan seperti ini atau mau dimodifikasi yang lain seperti yang lain juga boleh ya, juga semenarik mungkin. Jangan lupa di atasnya juga ada ditambahkan teks ya sebagai judul ya. Misalnya judulnya kalau di sini belajar draw sangat mengasihkan atau apalah gitu ya. Nah, judulnya. Baiklah, atau biodata boleh ya. Nah, atau biodata. Judulnya biodata, nah, boleh. Baiklah, itu saja mungkin tutorial untuk praktikum yang ke-8. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.